Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang didahului dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang patut kami puji dan tinggikan. Dan tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi telinga-telinga kami yang mendengar, dan biarlah Kristus yang berfirman kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang disertai urapan dari kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Terpuji nama Tuhan.
Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya diberikan tema panggilan gereja untuk melayani, disebut juga diakonia. Itu terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45 dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 3. Di sini kita melihat apa yang dikatakan pelayanan atau melayani, diakonia. Itu berasal dari bahasa Yunani, diakoneo, yang artinya melayani. Melayani yang dimaksud menurut aturan firman Allah, yaitu kita harus meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-7 katakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kita lihat di sini. Berarti kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kepada Tuhan untuk Tuhan, maka kita tak akan banyak alasan tentunya untuk tidak melayani Tuhan. Kita akan berjuang meninggalkan zona-zona nyaman kita, sekalipun orang yang kita layani merespon hal yang berbeda dengan yang kita harapkan. Jadi ingat, seperti firman Tuhan tadi katakan, pelayanan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita ingat, ada pujian yang mengatakan, ku mau melayani Tuhan, jalan yang sempit harus kutempuh. Nah, pelayanan itu banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi kita lihat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kita lihat apa yang Yesus katakan tentang melayani ini di dalam Markus pasal yang ke-10. Di sana katakan ayat yang ke-43 sampai ayat 45 katakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Allah juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Kita lihat di sini bagaimana Yesus contohkan pelayanan-pelayanan yang dia sudah lakukan di dunia ini semasa dia ada di dunia, untuk mengajar kepada kita dalam kita melayani Tuhan. Jadi pelayanan atau yang dikatakan juga diakonia adalah pelayanan yang dilakukan jika keberadaan kita berdampak bagi orang lain dan orang lain menikmatinya sebagai buah karya dari Kristus melalui kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Rasul, kita lihat di sana bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ke-3, bagaimana dikatakan
7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan pelayanan sehari-hari. Dalam pelayanan sehari-hari, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Jadi kita lihat, memang firman Tuhan juga mengajarkan supaya dipilih orang-orang yang memang penuh dengan roh dan hikmat, dipakai untuk melayani, ambil bagian dalam bidang diakonia ini, yaitu untuk melayani orang-orang yang kekurangan. Dan kita lihat di sini, dipilihlah oleh rasul-rasul 7 orang untuk melayani orang-orang yang kekurangan tersebut. Dan kita lihat di sini juga seperti yang dilakukan atau sudah dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja kita, GPD Tiberias, yang melakukan kunjungan kepada jemaat-jemaat yang memang memerlukan pelayanan kasih, juga kepada orang luar yang memerlukan, walaupun mungkin masih terbatas sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Jadi satu hal yang harus kita ingat, bahwa setiap pelayanan kita harus berdasarkan hanya untuk Tuhan dan dengan kasih Tuhan menyertai setiap pelayanan yang ambil bagian dalam bidang diakonia ini, dengan kasih kepada Tuhan. Dan juga pelayanan kita tetaplah Kristus yang menjadi puji-pujian. Hormat semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri pribadi kita. Kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani, ambil bagian dalam bidang diakonia ini, maka kita tahu bahwa Tuhan sangat senang kalau kita boleh ambil bagian di dalamnya. Sebab itu kita ini hanya sebagai alatnya Tuhan, ya. Dan harus semuanya itu juga didasarkan firman dan Roh Kudus yang menyertai setiap pelayanan kita yang Tuhan percayakan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kasih kepada saudara untuk melayani, tetapi biarlah dasar kita firman dan kuasa Roh Kudus itu di dalam setiap pelayanan kita, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan panggil kami untuk melayani Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya semua ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan
untuk lewati itu semua sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan mereka yang dilayani juga mereka diterima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini disertai dengan kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Di dalam Yesus